Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji apa-apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir ini termasuk pewaris-pewaris Rasulullah yang mendapatkan bagian dari warisan Rasulullah. Insyaallah akan bersamai beliau di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini. Sebagaimana beliau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu yang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ilmu yang paling kita butuhkan dalam setiap saat. Nah, tiap hari kita ini kan butuh sholat. Tiap hari kita melaksanakan ibadah. Maka ibadah ini harus kita lambari dengan ilmu, termasuk bagaimana ilmunya sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau, afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling utama untuk kita kaji adalah ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang kita butuhkan dalam hari ini juga. Maka ketika kita butuh sholat dan ilmunya harus kita pelajari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kita dengan Rasulullah ini sudah enggak bisa lagi melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal, bagaimana Rasulullah SAW itu sujud. Kita sudah tidak bisa lagi melihat beliau. Maka cara melihat Rasulullah SAW itu sholat, itu dengan melalui hadis, melalui dari apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para guru-guru kita. Nah ini kita belajar tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan di hadis yang ke-388. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu
salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang dijuluki Abu Hurairah karena apa? Ada beberapa hal. Kata para ulama menjelaskan kenapa beliau ini dijuluki Abu Hurairah, karena senantiasa beliau ini di mana ada Rasulullah, maka di situ ada beliau. Jadi seperti kucing yang senantiasa ngiteri majikannya, jadi nggak pernah jauh dari majikannya. Itulah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah, karena memang beliau itu suka dengan kucing. Suka dengan kucing. Jadi di rumah beliau itu banyak sekali peliharaan kucing. Maka beliau dijuluki bapaknya kucing. Ini Abu Hurairah. Dua-duanya benar karena memang faktanya Abu Hurairah itu punya banyak peliharaan hewan yang namanya kucing, dan juga beliau punya sifat seperti kucing, yaitu apa? Di mana ada Rasulullah, di situ ada beliau Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Idza sami'tumul iqama famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, ketika kalian, kita semua ini mendengar iqamah. Jadi sudah dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya iqamah. Ketika kita sudah mendengar iqamah, apa? Famshu ila sholat, maka hendaknya kita pergi menuju untuk sholat. Jadi kalau melihat hadis ini secara lafziyah, bukan berarti kemudian kita ke masjidnya nunggu qomat, enggak. Jadi hadis ini tidak menjelaskan bahwa kita ke masjidnya nunggu iqamah. Jadi kalau letterlek hadisnya ini mengatakan bahwa idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Ketika mendengar iqamah baru famshu ila shalah. Ini kalau hanya melihat lafziyah hadis, tekstual hadis, ini seolah-olah kita berangkat ke masjid setelah mendengar iqamah. Padahal harusnya kalau kita melihat dari hadis-hadis yang lain, betapa Rasulullah SAW itu memberi motivasi yang luar biasa. Orang yang berjalan menuju masjid sebelum azan, atau ketika azan, atau setelah habis azan, bahkan antara azan dan iqamah itu menunggu, itu selama menunggu antara azan dan iqamah itu dicatat sebagai orang yang dalam keadaan sholat. Jadi kalau melihat hadis-hadis yang lain, bahwa perintahnya kita untuk datang ke masjid ya sebelum azan, atau pas lagi azan, atau antara azan dan iqamah. Jadi bukan seperti lafaz hadis ini yang mengatakan idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Ketika dikumandangkan azan, dikumandangkan iqamah, famshu ila shalah, maka segera untuk menuju shalah. Ini juga bisa diartikan bahwasanya ketika sudah dikumandangkan iqamah, kita sudah mulai siap-siap untuk berdiri. Jadi sudah mulai siap-siap berdiri,
sambil menunggu iqamahnya selesai. Famshu ila shalah. Wa alaikum bisakinah, dan ketika sudah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi kalian itu as-sakinah, tenang. Jangan kemudian karena mau sholat gemuruhnya luar biasa. Ini seperti ketika kita sholat dengan banyak anak-anak. Tapi kalau anak-anak ya maklum, karena masih anak-anak. Tapi kalau orang tua sudah diiqamahkan kok masih bicara, kok masih ngobrol-ngobrol, kok masih bercanda, ini yang salah. Jadi kalau sudah diiqamahkan, kata Rasulullah, wa alaikum bisakinah, atasmu itu ketenangan. Sudah tidak ada kalimat yang diucapkan. Kemudian kita berdiri siap-siap untuk sholat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wal waqar, penuh dengan kewibawaan, kesantunan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Zat yang Maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ya kita jangan celelean. Kita itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan hormat, penuh dengan sopan santun, karena yang dihadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penuh andap asor, ada tata krama sopan santun. Bukan kemudian masih plengahan, masih tengok kanan kiri, bahkan mungkin masih ngobrol, masih guyon. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah dikumandangkan iqamah, famshu ila sholat, bersegera untuk melaksanakan sholat. Wa alaikum bisakinah, harus tenang. Jangan kemudian sudah qomat lari menuju untuk jamaah. Dan enggak perlu. Cukup dengan datang yang tenang, yang anteng, jangan membuat kegaduhan. Kadang lari-lari sampai kemudian ketebak-ketebuk, menjadikan jamaah yang lain malah terganggu. Jadi cukup dengan tenang. Kita tunjukkan bahwasanya sholat itu adalah menjadikan diri kita ini tenang, as-sakinah. Wala tusri'u, dan janganlah bergegas, jangan tergesa-gesa. Jadi nggak usah balapan. Kalau misalnya kita masih di jalan ya sudah biasa saja. Tapi juga jangan menunjukkan bahwa kita ini malas-malesan. Sebab kalau kita ini ada sikap dan sifat yang terkesan males-malesan, ini bisa jadi kita masuk dalam golongannya orang yang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ketika akan melaksanakan sholat, qamu ila sholati qamu kusala, mereka itu melaksanakannya dalam keadaan malas-malesan. Jadi sudah dikumandangkan azan masih rokok, masih udat-udut, masih jagongan. Nah, ini mengesankan bahwa sholat itu menjadi beban. Sholat itu menjadi sesuatu perkara yang kemudian menjadikan dia malas untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunjukkan dengan sikap sakinah, tenang, anteng, kemudian waqar, punya sikap wibawa, penuh dengan etika sopan santun. Kemudian wala tusrifu, jangan bergegas. Pokoknya santai saja, yang penting nyandak jamaah dengan imam. Fama adraktum fasallu, maka ketika kita ini mendapatkan jamaah bersama imam, syukur mendapatkan takbiratulnya imam, itu alhamdulillah. Jadi ini yang kita usahakan, malah bahkan kalau bisa kita ini terapi terus. Sholat kita ini
mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Karena ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Wa ma fatakum fa'atimu, andai kata pun kita tidak mendapatkan takbiratul ihramnya bersama imam. Jadi kita sholat terlambat, namanya makmum masbuk, makmum yang terlambat. Maka apa kata Rasulullah? Kalau memang dalam keadaan demikian, apakah sebab karena mungkin kita rumahnya jauh, atau pas hujan, atau pas apa ada kepentingan kita, maka sholat yang terlambat itu kata Rasulullah fa'atimmu, maka sempurnakan. Ini diantara tata cara kita, tata cara Rasulullah SAW di dalam mengajarkan kita untuk sholat berjamaah. Jadi tadi kata Nabi, "Idza sami'tumul iqamah", ketika telah dikumandangkan iqamah, famshu ila shalah, segera untuk menunaikan sholat. Wa alaikum bisakinah, tenang, wal waqar, kemudian penuh dengan kewibawaan, sopan santun, wala tusri'u, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Ketika kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam, alhamdulillah. Kalau tidak, kita cukup untuk menyempurnakan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasan hadis tentang fa'atimmu, maka sempurnakanlah sholat kalian. Ini batasannya seperti apa? Orang yang mendapatkan 1 rakaat itu orang yang seperti apa? Nah, ini yang menjadi bahasan fikih, yang para ulama ada beberapa pendapat yang berbeda. Jadi kata seperti pendapat Imam Syafi'i, orang yang mendapatkan 1 rakaat itu adalah orang yang bisa mendapatkan bacaan suratul Fatihah. Jadi kalau kita dalam 1 rakaat kok bisa membaca surat Al-Fatihah, meskipun itu 1 ayat. Jadi kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemudian imamnya itu ruku, maka kita tidak usah melanjutkan Fatihah sampai selesai, cukup mengikuti imam. Kekurangannya dari Fatihah itu ditanggung oleh imam. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi patokannya adalah mendapatkan Fatihah. Kenapa? Beliau Al-Imam Syafi'i menandaskan atau menyandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Maka rakaat pun dianggap itu jadi 1 rakaat ketika mendapatkan 1 Fatihah. Ulama lain mengatakan bahwasanya 1 rakaat cukup dengan ketika mendapatkan ruku bersama imam. Karena rakaat itu identik dengan ruku. Artinya apa? Ketika kita ini mendapatkan ruku bersama imam, misalnya kita datang, imamnya kok sudah ruku, kemudian kita langsung takbir Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, ini dianggap sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi langsung takbir, belum sempat untuk baca Fatihah langsung ngejar ruku, itu sudah dianggap 1 rakaat dalam mazhab yang lain. Tapi kalau kita misalnya datang, imamnya sudah i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku. Jadi imamnya sudah sami'allahu liman hamidah, kita datang untuk langsung takbir Allahu Akbar, maka takbirnya kita atau sholatnya kita ketika dalam keadaan i'tidal itu belum dihitung sebagai 1 rakaat.
Apalagi misalnya kita datang imamnya sudah sujud, kita datang imamnya sudah duduk di antara dua sujud, atau sujud yang kedua kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung mengikuti sujud. Imamnya bangkit, kita ikut bangkit. Itu belum dihitung sebagai satu rakaat. Jadi sekali lagi dalam makna wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian itu tertinggal fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Jadi tadi hitungannya kalau menurut Imam Syafi'i adalah ketika kita mendapatkan suratul Fatihah. Kira-kira biasanya nopo Bu? Fatihah nopo asal dapat ruku satu rakaat? Dapat Fatihah. Jadi karena Imam Syafi'i tadi mensyaratkan dalam sebuah hadis bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi bukan seperti pertanyaan yang kemarin, juga ada orang, dan dulu sahabat juga pernah ada. Jadi untuk sholat karena tertinggal, kemudian sholatnya ngebut dulu. Jadi ngebut, setelah ngebut disamakan dengan sholatnya imam. Itu tidak tepat. Sholatnya seperti tadi. Kalau kita kurang, ya pokoknya kita takbir mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nanti setelah imam salam baru kita melanjutkan rakaat yang kurang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholatnya imam, faqad adrakaha, maka berarti ia telah mendapatkan sholatnya. Jadi kalau kita ini mendapatkan satu rakaat bersama imam, itu sudah dianggap kita ini berjamaah dengan imam, atau dianggap sholat bersama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahdahu wa sholatuhu ma'ar rajulain azka min sholatihi ma'ar rajul wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, sholatnya seseorang bersama orang lain itu lebih baik dari sholatnya sendirian. Jadi jamaah itu tetap lebih baik, meskipun hanya imam dan satu makmum, tetap lebih baik. Jadi kata Nabi, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Sholatnya seseorang bersama orang lain meskipun satu itu lebih baik, lebih azka, lebih bersih, lebih terjaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholatuhu ma'ar rajulain, dan sholatnya seseorang bersama dua orang atau lebih, azka min sholatihi, itu lebih baik dari sholatnya ma'ar rajuli dibandingkan dengan sholatnya yang hanya satu orang makmum. Jadi semakin banyak jamaah itu semakin baik. Ini dalam dilihat dari afdholiyahnya. Makanya dalam literatur fikih itu kan masjid itu ada kriteria. Ada masjid yang jami' itu masjid akbar, masjid besar, yang jamaahnya banyak. Jadi akbar atau masjid yang dikatakan jami' itu sebetulnya dilihatnya dari jamaahnya yang banyak, bukan besarnya masjid.
Jadi jamaahnya yang banyak. Karena apa? Karena semakin banyak jamaah itu berarti asyairullah, syiar-syiarnya Allah itu semakin tampak, semakin kelihatan. Syiar Islam, kekuatan Islam itu semakin kelihatan. Oh, masjid sana itu ramai, jami banyak orang. Maka yang banyak orang itu menjadi banyak atau syiar-syiar Allah itu semakin tampak. Dan itu ketika kita sholatnya lebih utama dibandingkan dengan sholat yang di musola kecil atau di masjid yang sepi. Ini kalau dilihat dari afdoliyah dari segi ini. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari orang yang hatinya distempel menjadi orang yang bertakwa. Ini dari satu sisi. Jadi kalau dari sisi afdoliyahnya, paling utama kita berjamaah di masjid yang paling banyak jamaah. Tapi kalau di sisi lain, daripada kemudian masjid-masjid yang lain kosong, maka kita perbanyak tempat yang digunakan untuk ruku dan sujud. Kita perbanyak tempat yang digunakan untuk syiar-syiar Allah, meskipun sedikit. Misalnya masjid hanya 10 orang, musola 5 orang. Kalau dilihat dari sisi yang lain, seperti misalnya dari doa ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau niatnya kita untuk supaya mil'us samawati wa mil'ul ardi, jadi semua penjuru pelosok-pelosok bumi itu supaya dijadikan sebagai tempat untuk ruku sujud, tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat dari sisi ini, lebih baik mungkin kita berpencar di berbagai macam penjuru. Meskipun itu mungkin sholatnya hanya imam makmum satu. Karena apa? Semakin banyak yang digunakan tempat untuk memuji Allah, yang menunjukkan bahwa tadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, bahwa pujian Allah itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Maka untuk supaya bisa memenuhi langit, malaikat sudah senantiasa bertasbih dan membaca hamdalah terus. Nah, di bumi ini adalah tugasnya kita. Maka semakin banyak tempat yang kita kunjungi, yang di situ untuk ruku dan sujudnya kita, maka tadi berarti sudah memenuhi apa yang kita doa, apa yang kita minta dari Allah dalam doa i'tidal kita, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi bisa dari berbagai sisi kita memandangnya. Kalau tadi afdoliyahnya, yang paling afdol dari segi asyairullah, syiar-syiarnya Allah itu, ya kita sholat di masjid, di musola yang jamaahnya banyak, sehingga kelihatan power kekuatan Islam. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Sholatnya seorang dengan seorang, imam dan makmum, itu lebih baik daripada sholat sendiri. Sholatnya orang yang banyak, yang makmumnya lebih dari 2, itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya sholat satu imam, satu makmum. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ilallah. Dan ketika kita sholat yang makmumnya itu lebih banyak, ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tadi
syiar-syiarnya Allah semakin tampak. Misalnya subuh kita betul-betul semangat, kita ajak pasangan hidup kita, suami kita, istri kita ajak anak kita. Itu kan masjid waktu subuh jadi rame. Ramenya subuh itu bagian dari asyairullah, syiar-syiar Allah. Ini yang menjadikan musuh-musuh Islam itu jadi gentar. Kalau kekuatan kaum muslimin, persatuannya itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Shalatur rajulain ya ummu ahaduhuma sahibuhu azka indallah min sholati mi'ati rak'atin tajra. Kata Rasulullah, sholatnya dua orang yang salah satunya mengimami temannya itu lebih murni, lebih baik dari sholat 100 rakaat terus menerus. Jadi sholat sekalipun 100 rakaat terus menerus tapi dilakukan sendiri masih lebih baik kita ini sholatnya jamaah meskipun hanya satu imam satu makmum. Jadi begitu penting sholat jamaah. Dalam hadis yang lain, annahu dakhalal masjida rajulun faqad shallan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi zuhra. Sesungguhnya seorang lelaki masuk masjid. Jadi ada seorang sahabat masuk masjid, waqad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi saat itu sedang sholat, sedang melaksanakan sholat az-zuhra, yaitu sholat zuhur. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nanya kepada si fulan tadi yang baru masuk masjid. Tentu ini nanyanya beliau Rasulullah SAW menanyakannya itu setelah sholatnya selesai. Jadi bukan berarti Nabi masih sholat kemudian nanya. Jadi beliau tanya itu selesai sholat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ma habasaka ya fulan. Wahai fulan, apa yang menjadikan engkau itu tidak sholat bersama kami? Fadzakara syai'an i'tazara bihi. Yang menjadikan kalian itu tidak bersama-sama sholat dengan aku, kata Rasulullah SAW. Maka orang itu menyebutkan sesuatu alasan yang ini disebutkan oleh perawi hadis. Maka berdirilah orang itu untuk sholat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang itu bersedekah kepadanya untuk sholat bersamanya. Ini ada yang disebut sebagai yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Jadi bersedekah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seseorang yang masuk masjid kemudian dia sholat sendiri. Maka apa kata Rasulullah? Hendaknya seseorang di antara kalian itu bersedekah, ngewangi. Jadi menolong orang lain untuk mendapatkan pahala jamaah. Ya, seperti misalnya kalau ibu-ibu sholat di rumah, sholatnya sendiri, ini kan pahalanya satu, kemudian tidak mendapatkan kemuliaan. Maka caranya ketika ibu pengen mendapatkan fadilah keutamaan jamaah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika bapak itu pulang dari masjid, maka kemudian sholat ngimami ibu-ibu yang tadi sholatnya di rumah. Jadi ibu-ibu sholatnya nunggu bapak pulang dari masjid. Itu namanya dalam kajian fikih pengulangan sholat.
Jadi mengulangi sholat atau dalam hadis ini yatasaddaqu ala hadza fayusalli. Jadi bersedekah sholat. Ini menjadi penting. Sebab apa? Menjadikan kita pahalanya berlipat-lipat. Wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaroha an ta'umma ahla dariha. Dari Ummu Waraqah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengimami anggota rumahnya. Ini malah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan. Jadi bahasa dalam hadis ini yang menjadi penting untuk bahan dalil kita. Jadi landasan hukumnya, Nabi mengatakan amaroha, memerintahkan anta umma ahla dariha, untuk mengimami para penghuni rumahnya. Jadi kalau tadi ibu-ibu yang karena enggak sholat jamaah di masjid, maka bapaknya sepulang dari masjid itu ngimami sholat. Jadi ngajak sholat istri, ngajak sholat anak. Ini sebagai pembelajaran yang luar biasa. Dan ini memang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin belum umum bagi kita ya. Kadang-kadang kita sudah sholat di masjid, ya sudah, ibunya mau sholat sendiri saja. Ini artinya kita membiarkan atau tidak menjadikan istri kita itu mendapatkan pahala jamaah. Kalau kita ini pengen berjamaah sebagaimana yang disampaikan oleh Quran. Quran itu mengajarkan warka'u ma'ar raki'in. Jadi rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebetulnya ajaran tentang jamaah yang diajarkan oleh Quran itu tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Semuanya didorong untuk jamaah di masjid. Semuanya dimotivasi untuk jamaah di masjid. Karena sudah sangat jelas Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Cuma di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika suasana kondisi ini tidak memungkinkan bagi perempuan, ketika perempuan keluar rumah itu khawatir terjadi fitnah atau terjadi pelecehan atau hal apapun yang menjadikan perempuan itu akhirnya direndahkan, maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan sesuatu yang dalam hadis beliau yang kita sering dengar, bahwasanya utamanya sholatnya seorang perempuan itu di rumah, bahkan di rumah itu di dalam kamar. Ini sebetulnya bukan mengekang kaum perempuan, juga bukan melarang perempuan untuk datang ke masjid. Karena apa? Perintahnya Quran itu justru kita untuk warka'u ma'ar raki'in. Jadi tidak ada halangan, apalagi larangan, enggak ada. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW mengatakan demikian, utamanya perempuan sholat di rumah, itu istrinya sahabat Umar protes. Ketika Umar itu mendengar hadis itu, kemudian melarang istrinya. Istrinya dilarang untuk datang ke masjid untuk berjamaah bersama Rasulullah SAW. Protes. Kenapa dilarang? Dan akhirnya protes, tetap ingin ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Maka ketika informasi ini disampaikan kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Umar, gak usah khawatir, biarkan saja istrimu itu ikut berjamaah di masjid. Karena apa? Tidak ada yang berani dengan istrimu. Jadi Umar itu begitu luar biasanya sebagai preman, tapi sak preman-premannya Umar itu masih kalah dengan istrinya.
Maka tidak ada orang yang berani dengan Umar, apalagi dengan istrinya. Maka Nabi itu membiarkan istrinya Umar itu untuk berjamaah di masjid. Karena apa? Bisa menjaga dirinya, tidak kemudian dikhawatirkan untuk terjadinya pelecehan terhadap istri Umar. Nah, melihat hadis ini jelas bahwasanya perempuan kalau ke masjid itu aman, apalagi ke masjid bersama suaminya, maka tentu lebih utama berjamaah di masjid. Apalagi zaman sekarang sudah aman. Kalau mau ke masjid juga sama suaminya, di jalan terang benderang, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Maka hukumnya harus dikembalikan kepada hukum yang awal, yaitu apa? Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Karena apa? Karena ketika kita berjamaah tadi, di samping Nabi mengatakan pahalanya dilipatkan sampai 27 derajat, juga banyak sekali fadilah-fadilah, di antaranya tadi termasuk min sya'airillah, syiar-syiarnya Allah. Juga menjadi tarbiyah, pendidikan. Ketika anak kita melihat, oh bapak ibu itu ke masjid, itu secara otomatis anak kita itu dalam alam bawah sadar pikirannya itu pasti masuk ke dalam hatinya pelajaran. Meskipun orang tua nggak mengajari dengan lisan, tetapi langsung mengajari dengan perbuatan. Juga lingkungan kita, ketika ada keluarga yang pergi ke masjid, kok romantis ya, gandengan, kok bareng terus ya ke masjid, kok rasanya damai, senang. Itu orang yang melihat juga jadi senang. Akhirnya apa? Ikut-ikutan ke masjid. Oh ternyata ke masjid itu damai, senang. Jadi panjenengan ke masjid itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah tidak harus ceramah, tetapi panjenengan ke masjid tanpa mengajak pun, tetapi menunjukkan bahwa sholat itu adalah menjadikan kita bahagia, menjadikan kita senang, itu sudah bagian daripada dakwah. Makanya mari kita sedikit demi sedikit tadi menjaga sholat jamaah kita. Kalaupun misalnya ibu-ibu yang masih muda masih sibuk di rumah karena ada anak-anak kecil, ya cukup sholat di rumah, tapi dengan cara tadi, ketika bapaknya pulang dari masjid, minta untuk diimami agar mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Bagaimana kalau